kembali lagi ke channelku Pratama Gantoro. Di video kali ini kita akan bahas seputar gimana caranya packing lobster air tawar ketika teman-teman sudah konsumsi atau sudah siap panen. Jadi ketika kalian sudah berhasil untuk budidaya kemudian panen, packingnya itu seperti apa kalau misalkan mau dikirim jarak jauh. Maksimal pengiriman biasanya antara 1 kali 24 jam ya. Kenapa kok 1 kali 24 jam? Karena si lobster ini untuk kondisi hidup, panen kondisi hidup itu maksimal pengiriman memang 1 kali 24 jam. Jadi gimana caranya? Pertama kamu harus cari jasa pengiriman yang bisa sampai ke lokasi tujuan tempat buyermu atau tempat yang orang yang beli lobster itu, yang bisa nganter hingga 1 kali 24 jam sampai lokasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kamu harus nyiapin packing yang benar-benar aman supaya nanti selama 1 kali 24 jam pengiriman itu lobster itu bisa awet. Gimana caranya teman-teman? Ikuti terus di video kali ini, nanti akan aku bahas semuanya dari awal sampai akhir. Untuk soal packing itu biasanya banyak banget teman-teman yang gagal dalam proses packing. Gagalnya itu kayak gimana? Ketika barang itu atau si lobsternya itu sampai ke tangan pembeli, biasanya kematiannya tinggi. Nah, di sini aku contohin ada 2 jenis alat untuk alat apa ya? Kayak wadah untuk yang bisa kamu pakai untuk packing. Yang insya Allah kalau misalkan teman-teman ngikuti saranku, kematiannya itu bisa diturunkan bahkan hingga 10% ketika barang ini dikirimkan sampai ke tangan buyer. Yang pertama adalah packing pertama, teman-teman bisa pakai seperti ini. Ini namanya keranjang yang biasa dipakai buah. Jadi packing untuk buah itu loh, kalian bisa pakai keranjang itu aja. Terus yang satunya kalau kalian memang mau ingin pakai yang namanya styrofoam seperti ini, cuman ada beberapa kapasitas maksimal lah. Untuk 1 kali packing itu bisa dimasukkan berapa kilo lobsternya. Kalau teman-teman pakai seperti ini, keranjang seperti ini, teman-teman maksimal itu hanya 3 kilo per satu packing seperti ini. Kenapa kok hanya 3 kilo? Jadi supaya si lobster ini masih ada ruang gerak untuk dia gerak. Nah, kalau untuk yang kerdus seperti ini, ini maksimal hanya 5 kilo aja 1 kali packing ya. Kalau untuk kerdus, karena kerdus ini atau styrofoam itu tidak ada ruang udara untuk si lobster ini gerak. Usahakan setiap di jarak sekitar 4 cm, 4 sampai 5 cm itu diberikan lubang. Jadi kayak gini. Nah, ini seperti ini nih, dilubangi. Nah, setelah itu kamu siapin daun pisangnya. Nah, kamu siapin juga daun pisang untuk media si lobster ini masuk ke dalam packingnya ya. Banyaknya daun pisang ini sampai 50% dari jumlah ininya, volume packingnya, volume tempat untuk kamu packing. Kalau misalkan kamu banyaknya atau luasan areamu segini, siapin dulu daun pisang kurang lebih separuhnya dulu. Nah, setelah itu nanti kamu bongkar dulu daun pisangnya. Kalau sudah ada separuh ya, baru kamu bongkar dulu daun pisang. Usahakan setiap lapis ya. Jadi 5 kilo yang bisa, kalau misalkan untuk styrofoam ukuran ini, ukuran berapa ya ini ya? Ukuran 20 lah ini, 20 kali 14. Itu pertama-tama kamu taruh dulu media daun pisangnya. Kamu taruh seperti ini, kemudian lobsternya kamu masukin 1 kilo. Setelah kamu masukkan 1 kilo, kamu tutupi si lobsternya pakai daun pisang itu tadi. Kamu tutup pakai daun pisang lagi si lobsternya. Kemudian kamu masukin lagi 1 kilo. Kayak gitu terus sampai akhirnya agak penuh. Jangan lupa setiap layer ya, setiap layer itu teman-teman kasih cambah sedikit aja, supaya si lobsternya itu nanti bisa makan juga. Karena apa? Jarak pengiriman itu kan 1 kali 24 jam. Dan tolong lobsternya ini teman-teman pisah antara jantan sama betinanya. Kenapa kok kayak gitu? Dia ini posisi pengiriman pasti stres
Stresnya stres banget. Kalau misalkan ada lawan jenisnya di dalam satu styrofoam, apalagi tuh 1 kali 24 jam dimana nggak ada air juga, nggak ada shelter, nggak ada media-media yang lain, dia itu nanti akan stres. Jadi tolong dikurangi tingkat stresnya seperti itu. Ada 2 media yang bisa kalian pakai, yang aku saranin itu adalah styrofoam sama keranjang buah. Biasanya kalau keranjang buah ini relatif lebih aman daripada styrofoam. Biasanya tingkat kematian kita kalau pakai keranjang buah itu hanya sekitar 5% ketika nyampe ke lokasinya pembeli. Tapi kalau pakai styrofoam bisa sampai 10%. Nah, kalau nggak pakai cara seperti ini, tingkat kematian kalian itu bisa tinggi banget. Belum lagi resiko dari pihak jasa pengirimannya, kadang juga barangnya tuh dilempar-lempar, yang kita sendiri juga nggak bisa tahu apakah packingan kita itu aman atau enggak, pengiriman kita. Ini untuk teman-teman yang menggunakan jasa pengiriman seperti travel atau kereta api. Kalau seperti itu kita saranin untuk packing seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai kargo atau bandara, untuk teman-teman yang punya pembeli di luar pulau, ada beberapa packing yang harus teman-teman perhatikan, yang nantinya akan aku bikin konten setelah ini. Pada dasarnya seperti itu dan simple banget sebenarnya untuk packing ya. Pertama-tama lagi medianya dulu, ada 2 yang bisa aku saranin. Entah itu teman-teman mau pakai keranjang buah atau pakai styrofoam. Kalau styrofoam jelas harus ada lubangnya supaya ada sirkulasi udara masuk. Jarak antar lubang itu sekitar 4 cm, dan untuk kapasitas styrofoam itu maksimal sebenarnya 5 kilo. Dan untuk yang ini, untuk keranjang buah itu maksimal hanya 3 kilo aja. Nah, banyak orang-orang yang packingnya itu standarnya adalah standar untuk konsumsi, dimana ukuran packing Garuda, box Garuda yang ukurannya 24 kali 32 itu dimasukkan hingga 20 kilo. Kalau 20 ekor itu 20 kilo packing, itu aku yakin kematiannya sampai 50% ketika sampai ke tempatnya pembeli. Kalau pembeli kalian itu adalah untuk resto atau untuk ukuran konsumsi, it's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau pembeli kalian adalah untuk budidaya, itu sudah pasti rugi besar dia. Jadi kayak gitu, tolong perhatikan soal packing ya teman-teman. Untuk aku gitu dulu. Kalau kalian ada yang mau kalian tanyain soal packing dan lain sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar, ketik like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Teman-teman, kalau misalkan ada yang mau kalian tanyain, nyalain loncengnya juga, karena kita setiap 1 minggu sekali itu ngadain live. Live itu adalah tempat untuk teman-teman ngobrol bareng sama aku, tanya-tanya seputar lobster air tawar. Jadi kesempatan untuk ikutan live jangan sampai disia-siain, karena setelah live itu tidak akan aku publish di YouTube. Jadi itu kesempatan kalian untuk tanya jawab di live YouTube. Gitu dulu. Thank you teman-teman semua, and see you next time. Bye.